Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lihat, kita mulai dengan masa kecil Imam Nawawi, bagaimana beliau tumbuh menjadi pribadi yang berkah. Jadi maaf, tadi kita ulang ya, ada yang berkah tempatnya, ada yang berkah nasabnya, ada yang berkah kunyahnya. Kunyah itu seperti Imam Abu Daud. Abu Daud, ya, nama beliau itu Sulaiman, berasal dari Sijistan, Sulaiman As-Sijistani. Tapi tak ada orang kenal sekarang dengan nama Sulaiman lah. Kalau Sunan Abu Daud kan, ya, tak pernah saya tanya apa kitab populer Sunan Sulaiman, tak ada. Mereka cakap semua jawab Sunan Abu Daud. Abu Daud itu bukan nama asli. Nama aslinya Sulaiman. Dia berasal dari Sijistan. Namanya Sulaiman As-Sijistani, tapi dikenal dengan kunyahnya bernama Abu Daud. Ya. Kenapa disebut dengan Abu Daud? Ya, kenapa disebut dengan Abu Daud? Ada salah satu versi, ya, satu version. Yang lainnya banyak kuat, tapi version ini juga menarik. Keterangan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan Imam Abu Daud ini hafal dan ringan lisannya menaklukkan hadis. Imam, apa kualiti hadis ni? Ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini mungkar. Ringan sekali cakap hadis, mudah melunakkan hadis. Kalau ada dulu Nabi Daud mudah melunakkan besi, maka ini mudah melunakkan hadis dengan lisannya. Maka disebutlah dia dengan nama Abu Daud. Salah satu versionnya. Ya, jadi ada yang terkenal dengan apa? Dengan kunyahnya, gelar yang melekat kepadanya. Nah, sekarang kita di mana nih? Ya, kalau disebut nama tuan puan yang dikenal apanya? Tanda keberkahan cek di antara tiga itu. Kalaupun disebut diri, orang kenal baiknya. Coba di antara kitab sahih selain Sahih Al-Bukhari, namanya apa? Sahih Muslim. Kalau Imam Muslim disebut dengan namanya Muslim bin Hajjaj. Ya, ketika orang menyebut Imam Muslim, yang dikenal itu kitab sahihnya. Nah, sekarang kalau orang sebut nama tuan puan, yang dikenal apanya? Tuan Fulan, oh dia yang punya martabat. Ya. Tuan Fulana, oh yang dia yang punya roti canai itu. Ya. Coba biasakan kita beramal yang saleh, sehingga ketika disebut nama kita, yang diberkahi oleh Allah amal salehnya. Si Fulan, oh iya, dia itu adalah jemaah yang sangat giat menunaikan solat subuh, dan posisi dia di kanan pojok sebelah sana tuh. Si Fulana, oh iya, dia tuh orang yang sering kali datang ke Masjid Salahuddin ini untuk tilawah Al-Quran. Disebutkan nama yang viralnya amal solehnya. Itu tanda kehidupan kita berkah di hadapan Allah. Itu maksud saya jelaskan tadi. Sekarang bagaimana Syekh Syaraf ini menyiapkan putranya Yahya supaya menjadi pribadi yang berkah dan imam melampaui masanya. Tuan-puan rahimani rahimakumullah, Sayyid Syaraf ini bukan ulama, bukan ahli Quran, bukan ahli tafsir, tidak expert di bidang hadis, melainkan beliau seorang yang memiliki toko saja. Punya toko, pedagang lah. Ya. Jadi ayahnya Imam Nawawi ini seorang pedagang, punya toko sederhana, jual beli seperti itu. Tapi beliau punya dua keistimewaan yang melekat kepadanya. Ya, sebelum kita beranjak ke sana, saya ingin ingatkan, jadi memiliki anak yang istimewa ini tidak harus selalu melihat kepada nasab ke atasnya. Belum tentu seorang tuan guru punya anak yang punya kemampuan seperti tuan gurunya, bila tidak disiapkan dengan baik. Tapi tuan pebisnis, pedagang kah, petani kah, tukang kebun kah, sepanjang kita memiliki niat seperti ayahnya Imam Nawawi menyiapkan anaknya, niscaya kita pun mendapatkan hal yang serupa. Tidak harus punya anak ulama itu harus menjadi ulama terlebih dahulu. Ya, bisa mengantarkan itu, tapi standar niatnya yang dibuat oleh Allah bukan nasab. Standarnya adalah keikhlasan dan kesungguhan untuk mewujudkan itu. Jadi jangan tuan simpulkan, saya bukan tuan guru lah, bukan seorang ustazah lah, tak mungkin anak saya bisa istimewa. Tak. Sejarah membuktikan Imam Nawawi yang kita bahas sekarang ni ternyata ayahnya, bapaknya itu seorang yang memiliki toko saja, pedagang biasa.
tapi punya dua keistimewaan. Satu, beliau selalu memastikan semua yang dijual belikannya itu halal dan tidak membawa harta ke rumahnya kecuali halal harta itu. Harta yang halal. Jadi sedari kecil Imam An-Nawawi mendapatkan semua kebutuhan hidupnya dari ayahnya tercinta dan dipastikan tak ada sekecil apapun yang sifatnya haram, semua halal. Ini saya beri rahasia ya, tapi ini diantara kita saja ya. Sampai Imam Nawawi dewasa pun sampai wafatnya, karena nanti Imam Nawawi ini wafat lebih dulu dibandingkan ayahnya. Jadi Imam Nawawi wafat, ayahnya masih hidup sampai 7 tahun kurang lebih, 7 tahun baru kemudian meninggal dunia. Itu semua makanannya dikirimkan oleh ayahnya, saking ingin memastikan semua apa yang dimakan tuh halal bagi anaknya. Semua yang dimakan. Imam An-Nawawi tak pernah makan kecuali makan dari ayahnya saja. Kecuali bila ada jemputan untuk jamuan, beliau terima setelah dipastikan orang yang menjemput itu orang yang baik, orang yang saleh, dan makannya tak boleh sendiri, tak bisa sendiri, harus berjamaah. Itu Imam Nawawi. Kalau beliau ada jemputan, undangan, ayo undangan makan syekh, kalau diundang tak boleh makan sendiri, tak bisa makan sendiri, ayo yang lain pun harus ikut makan. Ya, susah juga ini. Dari Masjid Selangor, Ustaz, di bawah ini ada makanan, saya ingin praktikkan Imam Nawawi, saya tak bisa makan sendiri, semua jamaah mesti makan. Nah, Imam Nawawi macam itulah. Ya, semua diundang. Tapi kalau tak ada jemputan untuk makan, undangan makan, beliau tidak makan kecuali yang dikirimkan oleh ayahnya. Tuan-puan tahu apa yang dikirimkan? Cuma 2. Satu, kue kering, kek yang kering. 2 zaitun, kue kering dan zaitun. Ya, 2 ini saja. Makannya malam ba'da isya, minumnya di waktu sahar menjelang fajar. Seumur hidup sampai meninggal. Dimakan itu sekali saja. Imam An-Nawawi itu diantara kemuliaannya, karamahnya, beliau dalam sehari makannya hanya sekali saja. Ya, kalau tak sanggup jangan ditiru ya. Ini saya cerita dulu nih ya. Makannya hanya sekali, itu pun diantarkan oleh ayahnya. Kue kering saja. Ya, kue kering. Kalau kue kering tuh ya nampaklah kita, bukan bagian terlezatnya. Kue kering, lantas yang keduanya zaitun. Makanan dimakan ba'da isya, minumnya di waktu sahar. Sahar, sin ha ra. Jamaknya ashar. Khar. Kita dalami sedikit ya, supaya lebih mendalam pengetahuan kita. Ini malam tu, jazakallah khair, malam tu dibagi 3. Satu ada lail, 2 ada lailah, 3 akhir malam disebut dengan sahar, waktu singkat sekejap saja menjelang fajar. Lail dimulai ba'da isya. Ya, isya jam berapa di sini Malaysia? 9 kurang, jam 8 ya. Ya, setengah 9 lepas isya itu masuk lail. Lail. Di lail, layali, laila, lili, leli, lala itu malam. Ada ibu puan namanya Laila, itu ibu malam-malam. Lail malam. Bila ada yang istimewa di malam tu, maka tambahkan tak di akhirnya menjadi lailah. Al-Quran turun di satu malam, malamnya istimewa, berkah malamnya, memiliki pahala lebih dari 1000 bulan, maka tambahkan tak dari lail menjadi lailah. Inna anzalnahu fi lailatil qadar, bukan lail tapi lailah. Quran surah 97. Bila malam ni mau usai, mendekat kepada fajar, kurang lebih 20 sampai 30 minit lah sebelum fajar, maka namanya berubah menjadi sahar. Sahar. Lail sifatnya istimewa menjadi lailah. Lailah.
waktu singkat sekejap menjelang fajar, ini ada fajar, berakhir malam itu dengan datangnya fajar, waktu singkat sekejapnya disebut dengan sahar. Jamaknya ashar. Aktiviti yang dilakukan di waktu sahar namanya sahur. Sahur. Ramadan lepas kita kenal sahur, makan sahur. Kenapa disebut dinamai dengan makan sahur? Karena makannya dilakukan di waktu sahar. Waktu singkat sekejap menjelang fajar. Jadi kalau fajar jam 5, jam 6 sekarang misalnya, jam 6, maka jam 5.30 itulah sahar. Makan sahur tu makan di waktu sahar. Kalau tuan makan jam 3 itu makan malam sekali. Ya. Sahar, pekerjaan, aktiviti yang dilakukan di waktu sahar disebut dengan sahur. Ada rahasia dalam Al-Quran. Rahasia ini begitu luar biasa. Ya, saya bisa ijazahkan ni. Kalau tuan-puan mengamalkan ini selama hidup, itu disifati oleh Al-Quran sebagai penghuni taman surga yang sedang berpetualang di bumi. Dua, akan cepat dikabulkan doanya. Bahkan ada orang yang belum minta, Allah sudah kabulkan. Amalan ni istighfar. Istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau bisa Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Dalam riwayat hadisnya Allah langsung mengatakan memang tiada yang mengampuni dosa selain aku, kata Allah. Maka Nabi pun tersenyum mendengar itu. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Nabi sampaikan, karena ketika membaca itu Allah menjawab, dan memang tak ada yang mengampuni dosa kecuali aku. Artinya dosa kita diampuni. Istighfar. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Rumus tadi itu ijazahnya di Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang takwa yang punya sifat ihsan, dia punya rutiniti setiap menjelang fajar dia banyak beristighfar pada Allah. Lepas tahajud istighfar, istighfar. Itu cepat mengabulkan doa. Orang yang membiasakan istighfar di waktu sahar, dia diserupakan, disamakan dengan 4 orang yang melakukan amalan. Ya, ada 4 amalan istimewa di Al-Quran dilakukan oleh orang-orang istimewa. 4-nya ini disamai dengan istighfar di waktu sahar. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 17. Quran surah 3 ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munsiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina, orang-orang sabar. Dia orang yang rajin istighfar di waktu sahar, ditanamkan oleh Allah kesabaran dalam dirinya. Kesabaran. Ya. Lihatlah mau berangkat ke KL sekarang, lihat macet lah. Macet sangat, dia sabar. Orang banyak klakson, dia murojaah Al-Quran. Dia tilawah Al-Quran. Alhamdulillah yang telah menghadirkan macet bagi hamba sehingga hamba bisa membaca Al-Quran. Rajin istighfar. Pernah begitu? Ya, pim-pim ayo. Kenapa lama sekali ni? Ya. Sabar. Was-sadiqina, jujur dalam hidup. Ya, sadiq itu orang yang benar dan membenarkan apa yang Allah perintahkan. Ya. Allah sampaikan misalnya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca Al-Quran walaupun yang pendek-pendek, yang mudah-mudah, dia benarkan, benar ya Allah, sadaqallahul azim, setelah itu dia baca. Itulah sadiq. Kalau dia menambah kebenarannya dengan meyakinkan pada orang pun yang belum yakin, maka berubah namanya menjadi siddiq. Siddiq. Orang tak yakin, dia yakin, siddiq. Ya. Kenapa warisan tu mesti 2:1 bagi laki-laki? Dia belum tahu ilmu, tapi dia yakini. Saya yakin seyakin-yakinnya. Amantu billah wa bi ahkamih. Maka disebutlah siddiq. Abu Bakar disebut dengan bergelar siddiq karena meyakini apapun yang melekat pada Nabi, sekalipun itu dia belum ketahui. Ya. Wal qanitin, khusyuk dalam ibadah. Orang yang rajin istighfar itu cenderung khusyuk dalam ibadah. Ya, dekat dengan Allah. Kerana itu setelah ayat itu langsung syahid Allah.
Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, rajin istighfar itu merasakan kedekatan dengan Allah, sehingga ketika dia menunaikan solat pun terasa khusyuk dalam dirinya. Ada kerinduan. Ya, itu ada di Al-Baqarah di ayat 45 sampai 46. Seakan-akan dia merasa dipanggil Allah dan bersiap kalau itu menjadi sujud terakhir yang dia tunaikan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada orang khusyuk saat akan menunaikan solat, dia merasa Allah telah memanggilnya, dia persiapkan dirinya, dan dia merasakan sekalipun aku sujud dipanggil oleh Allah, aku siap menjadi sujud terakhir yang aku tunaikan saat ini. Mau seperti itu? Nanti sebentar lagi lah Jumat ya. Kalau tiba aja ya. Ada orang-orang itu siap yang panggil Allah, labbaik ya Allah, ya, siap dia. 4 ya, maaf sebelum 4, sifat orang khusyuk dalam solat disebut qanit, jamaknya qanitin. Di mana ditemukannya? Di Quran surah kedua ayat 238, paling kanan sebelah atas di pojok mushaf. Quran surah 2 ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. 4, wal munfiqin, rajin berinfak, memberi. Orang-orang yang rajin istighfar diberi oleh Allah keluasan harta dan kelapangan hati. Luas harta tuh bila dia punya harta bisa dibagi, tak punya pun dia berbagi walaupun dengan doa, atau sikit pun dia beri. Kelapangan hati. Bila dia bisa lakukan itu, ditambah oleh Allah surganya diberikan seluas langit dan bumi. Dan amalan pertamanya istighfar. Ditemukan di mana? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo bergegas, jangan banyak fikir untuk istighfar. Ayo coba lihat di mushaf ya. Tengok mushaf. Ada sara'a, ada sa'a. Itu berbeza. Tuan nanti sekejap nih, lepas nih insyaallah menunaikan Jumat. Ayat tentang Jumat menggunakan sa'a. Sila cek tengok Quran surat 62 ayat 9. Quran surat 62 ayat 9, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au dari kata sa'. Tapi istighfar dia menggunakan sara'a, wasari'u ila maghfirah. Tuan-puan tengok terjemah tu. Terjemahnya samalah. Fas'au bergegas, bersegera, wasari'u dan bersegera. Bila terjemah itu sama, mengapa lafadznya berbeza? Nah, nanti yang biasa baca kitab, ada kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya, dikarang oleh Abu Hilal Al-Askari, membezakan kata-kata yang mirip seperti sama tapi maknanya berbeza. Sa'a itu bersegera dengan persiapan, prepare. Punya prepare dulu. Oh, sekarang Jumat jam 1:09. Ayo bergegas ke masjid, tapi jangan langsung berangkat. Prepare dulu. Mandi dulu. Pakai wangian yang baik. Siapkan hati yang baik. Sehingga ketika masuk masjid, khusyuk keadaan kita untuk menyimak khutbah. Itu sa'ah. Seperti tuan-puan sa'i, siap-siap dulu. Setelah tawaf, jangan langsung sa'i. Solat dulu 2 rakaat. Solat sunnah ba'da tawaf, minum dulu air zam-zam ya? Setelah itu sa'i dengan persiapan yang baik, hati khusyuk, tak tergesa-gesa. Tapi istighfar tak. Istighfar menggunakan sara'a, berarti kerjakan tanpa harus fikir, langsung bergegas. Berbuat salah sekarang ni siang, istighfar sekarang, jangan tunda malam, karena tuan-puan tak tahu kapan maut tu tiba. Saya mau taubat istighfar malam saja lepas tahajud lah, ternyata asar datang malaikat maut. Assalamualaikum. Dah pulang yuk. Itulah sebabnya kenapa istighfar menggunakan sara'a. Wasari'u, bergegaslah, bersegeralah untuk istighfar. Jangan banyak fikir.
Banyak timbang-timbang tak? Lakukan. Merasa salah lisan, astaghfirullah, istighfar. Merasa salah pandang, astaghfirullah. Antara pandangan dengan lisan mengucap tak boleh ada ya yang tertinggal. Lihat YouTube, oh ternyata ada iklan-iklan ini tanpa aurat, astaghfirullah, tapi matanya tak beralih, astaghfirullah, tak, dia berpaling, astaghfirullah. Itu istighfar. Bila kita bisa melatih itu tiap waktu sahar, istighfar, 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 ya seperti tadi yang saya ajarkan, astaghfirullahaladzim Ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, atau Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli, ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Bacakan tu berlatih, Allah anugerahkan 4 hal di dunia, diberikan 1 hal istimewa di akhirat. 4 hal ini: tanamkan kesabaran, diberikan kejujuran dan kemampuan untuk berperilaku jujur, benar. 3, khusyuk dalam ibadah. 4, dilapangkan harta dan hatinya di dunia. Ya. Di akhirat diberikan oleh Allah jalur ke surga melalui taman-taman surga. Tempatnya indah. Semoga kita digolongkan termasuk dalam golongan demikian. Ya. Nah, Imam Nawawi dibekali oleh ayahnya itu kue kering dan minyak zaitun tadi, dan zaitun, kue kering dan zaitun, tak disebutkan apakah minyak atau buah. Ya, kue kering dan zaitun yang dimakan dilakukan ba'da isya lail, minumnya dilakukan di waktu sahar. Minum istighfar, minum istighfar, makan lail, ba'da isya makan, menulis istirahat. Nanti bila masih ada masanya kita cerita bagaimana beliau belajar, membaca dan seterusnya. Kita urutkan. Saya tak ingin banyak bercerita. Kalau cerita, tuan-puan cukup baca kitab, selesai lah. Kita sedang bicara manhaj sekarang. Manhaj. Ayahnya memastikan anak beliau mesti makan dari yang halal saja. Saking ingin memastikannya, beliaulah yang terus membawakan makanannya sampai anaknya itu wafat, sampai meninggal. Dilakukan selama hidupnya. Imam An-Nawawi meninggal, ayahnya masih hidup kurang lebih 7 tahun. Makannya Imam Nawawi malam ba'da isya, minumnya di waktu sahar dalam artian sahur. Jadi saya tanya pada bapak ibu, tuan puan, ya, Imam Nawawi ini kira-kira kalau siang makan tak? Minum tak? Berarti beliau puasa selama hidupnya. Ya. Tuh lihat, kalau berkah tuh makan sikit tapi ilmu banyak. Makan sikit tapi tenaga banyak, berkah tuh. Ya. Orang sekarang balik ya, cakap sikit makan banyak. Ya, ada yang cakap banyak makan banyak tu. Ini tak. Ya, makan sikit ilmu banyak. Dan kita dapatkan saat Ramadan cuma sikit saja makan sahur, sikit saja minum. Ya, gula lah kita minum. Ya, saat buka tu awal mulanya kan semua pengen tu buah naga tu, alpukat, avokado ke apa, semua dikumpulkan, yang diminum cuma teh manis tu. Ya, air gula seteguk saja selesai kan. Tapi bisa tarawih, bisa khatam Al-Quran, bisa kita banyak istighfar Ramadan. Sekarang kenapa Ramadan lepas makan banyak, ibadat sikit? Coba cek, bukan karena banyak sikitnya, coba lihat berkahnya. Ayah Imam Nawawi selalu memastikan anaknya tak boleh sentuh makanan kecuali makanan itu halal dia makan. Di tuan-puan kalau menginginkan anaknya, budak-budak yang kecil-kecil tu menjadi imam besar kemudian hari, pastikan semua makanan dan minuman dia halal. Jangan pernah bawa yang haram ke dalam rumah.